warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fitria dengan NIM 6422040 dari kelas 643A26. Ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pembimbing Ibu Mia Rosmiati, MKon. Dampak teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum masuk ke materi, apa itu definisi teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi secara elektronik. TIK melibatkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur telekomunikasi untuk mengelola dan mentransfer informasi. Teknologi informasi atau TI merujuk pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses informasi. Ini mencakup komputer, server, perangkat penyimpanan data, dan perangkat lunak aplikasi, sistem basis data, dan infrastruktur jaringan yang digunakan untuk mengelola dan mentransfer informasi. Teknologi komunikasi atau TK merujuk pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima informasi antar individu, kelompok, atau organisasi. Ini mencakup telepon, email, pesan instan, video konferensi, media sosial, dan infrastruktur jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Beberapa contoh teknologi komunikasi dan informasi yang umum digunakan yaitu seperti telepon, email, pesan instan, media sosial, dan video konferensi, dan aplikasi berbagai file lainnya. Adapun manfaat teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama, akses informasi, yang kedua, komunikasi efektif, yang ketiga, efisien dan produktivitas, yang keempat, inovasi dan kreativitas, yang kelima, peningkatan aksesibilitas, yang keenam, peningkatan efisien bisnis. Selain memberikan manfaat, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat, diantaranya yang pertama, terasing dari lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kejahatan dunia maya. Yang ketiga, merusak moral. Yang keempat, mengganggu kesehatan. Yang kelima, meningkatkan jumlah pengangguran. Dan yang terakhir, menurunnya kemampuan berpikir. Selain dampak TIK berakibat negatif kepada masyarakat, maka TIK juga memberikan dampak positif dan negatif pada bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positif pada bidang pendidikan. 1. Lebih efisien dalam mencari informasi. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, adanya inovasi. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang terakhir, adanya sistem pendidikan administrasi. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dampak negatif dari bidang pendidikan, yaitu yang pertama, terjadinya hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data penyebab orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua, berpengaruh negatif pada anak. Contohnya, salah satu dampak negatifnya yaitu seperti televisi, adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkomunikasi dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya, ada dampak positif dan negatif pada bidang sosial budaya. Yang pertama, mudahnya berkomunikasi. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja.
namun saling bertukar informasi satu sama lain. Informasi itu pun menyebar mampu kepada seluruh laporan masyarakat dengan cepat melalui media sosial atau TIK. Yang kedua, lebih efisien dalam menjalankan hubungan sosial antar masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Yang keempat, adanya share budaya antar daerah. Adapun dampak negatif dari bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang. Yang ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Yang keempat, kurangnya ruang privasi. Yang kelima, masuknya budaya asing yang kurang baik. Dan yang keenam, meningkatnya angka pengangguran. Adapun dampak positif dan negatif TIK pada bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positifnya yang pertama, membuka peluang bisnis baru karena lebih efisien. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang ketiga, menjamurnya bisnis berbasis internet. Yang keempat, konsumen dapat memberi barang yang terdapat di negara lain yang memungkinkan belum ada di dalam negeri. Adapun dampak negatif dari bidang perniagaan dan perdagangan, yang pertama, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua, menambahkan angka pengangguran karena tenaga kerja manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Dampak positif dan negatif TIK pada bidang pemerintah. Dampak positifnya yang pertama, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan layanan masyarakat. Adapun dampak negatifnya yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Dan yang ketiga, munculnya kejahatan jenis baru. Selanjutnya, dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama, produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Yang ketiga, energi. Yang keempat, makanan, keamanan, dan pertanian. Dan yang terakhir, pendidikan, genre, dan pekerjaan. Adapun teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini antara lain, yang pertama, computing power. Yang kedua, kecepatan komunikasi. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan data. Yang keempat, sensor. Dan yang kelima, printer 3D. Adapun beberapa dampak revolusi industri lainnya, yaitu yang pertama di industri otomotif, yang kedua di industri retail, yang ketiga di bidang logistik, investor, dan manufaktur, yang keempat di bidang pendidikan dan kesehatan, dan yang kelima di bidang teknologi keuangan. Berikut beberapa contoh nyata dari teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Yang pertama, komunikasi yang cepat dan mudah. Teknologi seperti smartphone, email, pesan instan, dan media sosial telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah dengan orang-orang di seluruh dunia. Yang kedua, akses informasi yang luas. Internet telah memberikan akses tak terbatas ke informasi dari berbagai sumber. Kita dapat mencari informasi tentang topik apapun, membaca berita terkini, mengakses jurnal ilmiah, dan belajar melalui platform pendidikan online. Yang ketiga, teleworking dan kolaborasi jarak jauh. Teknologi telah memungkinkan banyak orang untuk bekerja dari rumah atau tempat lain di luar kantor. Yang keempat, media sosial. Platform sosial, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagai informasi. Yang kelima, kesehatan digital. Teknologi juga telah mempengaruhi industri kesehatan. Aplikasi kesehatan dan perangkat wearable memungkinkan kita untuk memantau kesehatan kita sendiri. Yang keenam, hiburan digital. Teknologi telah mengubah cara kita mengakses hiburan, streaming musik dan video seperti Spotify dan Netflix.
memungkinkan kita untuk menikmati konten hiburan kapan saja dan di mana saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.